Jumpa lagi dengan saya si pencari solusi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kunci dan filosofinya. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, ayo dukung channel ini agar berkembang dan terus memberi info dan memotivasi sobat-sobat sekalian. Pada dasarnya kunci digunakan sebagai sistem keamanan, seperti rumah, mobil, atau almari dan sebagainya. Kunci diperkirakan sudah ada sejak 4000 tahun silam. Bentuknya sederhana, serupa palang pintu rumah di pedesaan. Kunci terdiri atas dua batang vertikal, satu horizontal, dan anak kunci. Bila palang horizontal dimasukkan di celah dua batang vertikal, dari batang vertikal pertama akan turun batang-batang ramping kecil yang akan masuk ke lubang-lubang bagian horizontal. Batang horizontal tertahan sehingga pintu teralang. Rangkaian kunci klasik. Kunci klasik dan komponennya. Contoh kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorabat di Nineveh. Kunci ini telah dikenal sebagai kunci pintu Mesir, karena telah lama digunakan di Mesir. Kunci ini adalah cikal bakal modern pintu Mbler. Kunci terbuat dari bahan kayu vertikal yang terdiri dari beberapa kayu longgar dan pasak dengan panjang yang berbeda. Ini dipasang-pasak ke dalam lubang di atas sebuah baut kayu, mencegah baut bergerak dan pintu terbuka. Slot miring yang disediakan untuk kunci kayu panjang dengan pasak panjang yang terletak pada satu permukaan dan sesuai dengan pasak dipasang secara vertikal. Ketika kunci dimasukkan ke baut dan diangkat, pasak di dalam rumah sejajar secara merata di bagian atas baut, dan dimungkinkan pintu untuk dibuka. Kunci serupa ditemukan di Norwegia dan Pulau Faroe dan masih digunakan di daerah-daerah tertentu di India dan Mesir. Orang Yunani menggunakan kunci yang bekerja dengan mengencangkan baut kayu dan pokok ke bagian dalam pintu. Kunci-kunci berbentuk sabit kayu atau besi dimanipulasi untuk mengangkat baut. Jenis kunci ini lebih aman jika dibandingkan dengan pendahulunya. Bangsa Romawi membuat kunci logam pertama, menggunakan prinsip-prinsip Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dengan kunci dan lubang kunci. Banyak tombol yang desain rumit, seperti burung dan bunga. Mereka juga menemukan bangsal yang dimodifikasi sehingga banyak diterapkan pada masa itu. Bangsal adalah proyeksi sekitar lubang kunci, di mana fungsinya adalah tidak akan terbuka bila tidak menggunakan kunci yang tepat. Orang Romawi suka menggunakan miniatur kunci yang bisa dipakai sebagai cincin. Tokoh yang berjasa dalam penyempurnaan kunci. Robert Baron. Upaya serius pertama untuk meningkatkan keamanan kunci itu dibuat pada tahun 1778 Masehi di Inggris oleh Robert Baron. Kunci buatannya dipatenkan dengan sebutan kunci gelas double acting. Joseph Bramah. Joseph Bramah mematenkan kunci pengaman pada tahun 1784 Masehi. Kunci temuannya yang saat itu dianggap unpickable. Penemunya merupakan awal mula untuk menciptakan mesin hidrostatis. Kuncinya menggunakan kunci silinder dengan teknik yang tepat sepanjang permukaan. Kunci akan terbuka saat slide logam yang menghambat balik baut sejajar. James Sargent. Pada tahun 1857 Masehi, James Sargent adalah orang pertama yang sukses di dunia kunci kombinasi. Kuncinya menjadi populer sehingga digunakan di Departemen Keuangan Amerika Serikat karena saat itu merupakan kunci yang paling aman. Pada tahun 1873 Masehi kunci Sargent dipatenkan sebagai prototipe yang digunakan dalam brankas bank kontemporer. Samuel Segal. Samuel Segal, seorang mantan polisi New York, mengembangkan kunci Jimmy pada tahun 1916 Masehi. Segal memegang lebih dari 25 paten. Harry Sorev. Sorev mendirikan perusahaan kunci Magister pada tahun 1921 Masehi dan telah dipatenkan.
Pada bulan April tahun 1924 Masehi, ia menerima paten untuk casing kunci barunya. Sorev membuat gembok yang baik dan kuat dengan menggunakan lapisan dari logam. Kuncinya banyak digunakan pada pintu lemari besi di bank. Dia merancang gemboknya menggunakan baja laminasi. Linus Yale. Linus Yale menciptakan kunci pin tumbler pada tahun 1848 Masehi. Putranya memperbaiki penemuannya dengan membuat kunci kecil datar dan tepinya bergerigi yang merupakan dasar kunci modern pin tumbler. Linus Yale Junior, tahun 1821 sampai tahun 1868. Linus Yale Junior adalah seorang insinyur mekanik dan produsen kunci yang mematenkan kunci pin tumbler silinder tahun 1861 Masehi. Yale Junior menemukan kunci kombinasi modern pada tahun 1862 Masehi. Sejarah singkat perkembangan kunci di beberapa negara. Macam-macam kunci tipis. Selama periode abad ke-18 dan ke-19 perkembangan kunci terus dilakukan. Pada mulanya untuk membuka, dipakai anak kunci yang mirip dengan sikat gigi namun bulunya diganti batang-batang pendek dan ramping. Bila ditelusupkan di celah tengah batang vertikal pertama, batang-batang anak kunci akan mendongkrak batang-batang lubang pengunci sehingga palang horizontal lolos ditarik. Prinsip ini menjadi dasar pembuatan kunci pasak. Kunci serupa juga dipakai di Jepang, Norwegia, dan Kepulauan Faro bahkan di Mesir, India, dan Zanzibar kunci itu masih dipakai hingga kini. Sedangkan untuk jenis kunci logam, bangsa Romawi kuno yang pertama kali membuat. Prinsip kerjanya adalah menyempurnakan prinsip kunci Mesir. Pasak dibuat dalam berbagai ukuran dengan anak kunci yang sesuai. Lubang anak kunci pun dibuat tak lazim, agar anak kunci sulit ditiru. Agar ukuran anak kunci berukuran kecil dan memudahkan membuka kunci, dipasang pegas perunggu penopang pasak. Pada perkembangannya keterampilan pembuatan kunci muncul dan akhirnya terciptalah kunci yang dihiasi dengan berbagai macam sehingga terlihat lebih indah. Bentuk kunci pun disamarkan, misalnya berbentuk binatang, bunga, dan burung. Selain bagian kunci, anak kuncinya juga dihiasi bahkan sering dipakai sebagai liontin. Bangsa Romawi juga berjasa sebagai penemu kunci Watt, penghalang, yang prinsip kerjanya masih dipakai sampai sekarang karena dibuat dari logam. Kunci dan anak kuncinya bisa dibuat kecil. Beberapa kunci dirancang sebagai cincin namun konstruksi ini bisa dibongkar. Cara membongkar cukup dengan menelusupkan sekeping logam. Prinsip kerja kunci ini lalu diterapkan pada kunci jinjing atau gembok. Gembok hias banyak terdapat di masyarakat Tiongkok, Turki, India Timur, dan Rusia. Ada banyak rancangan aneh, misalnya figur dewa, bunga, atau satwa dan terkadang lubang anak kuncinya pun dipasang di bagian tersembunyi. Selanjutnya kunci menyebar ke Eropa. Bentuknya pun makin rumit karena seniman bersaing ingin diakui keahliannya. Ada pula kunci yang dirancang bisa mengeluarkan jarum, anak panah beracun, atau pisau bila dicolok anak kunci palsu. Berikut sedikit filosofi anak kunci. Kunci. Semua mengakui bahwa benda ini yang meski dimaknai secara harfiah ataupun analog, berarti sebagai sesuatu yang mampu membuka hal yang tertutup atau sengaja ditutup. Sejak ribuan tahun lalu, baik ada yang menyebut bangsa Cina ataupun Mesirlah yang pertama kali membuatnya. Kunci adalah hal penting yang sangat-sangat dibutuhkan. Sebuah pintu gerbang kekar pun akan dengan mudah dibuka jika kita mempunyai benda kecil untuk membukanya, yaitu kunci. Sampai sekarang pun, sebagai benda atau alat, tak ada seorang pun yang sehari-hari lepas dari sesuatu yang bernama kunci ini. Setiap pagi kita menggunakan kunci untuk membuka pintu rumah kita. Juga pintu pagar kita. Berangkat kerja, kita akan kebingungan jika kehilangan kunci kendaraan kita. Di tempat kerja kita butuh kunci laci atau loker kita,
Mengaktifkan PC atau laptop penting untuk mengingat kata kunci password kita. Berjejaring sosial seperti Facebook, Twitter, IG, pun kita harus login dengan kata kunci kita, dan masih banyak hal secara fisik keseharian kita yang tak lepas dari sebuah kunci atau bahasa kerennya disebut the key. Sedikit lebih abstrak, makna kunci seringkali diklaim atau disimpulkan sebagai sebuah rahasia. Sering dianggap sebagai rahasia untuk mencapai sesuatu. Meskipun untuk hal ini, kebenarannya tentu saja sangat relatif. Namun tetap saja, banyak yang mencetuskan bahkan mempercayai bahwa sebuah ide, pendapat ataupun opini sebagai sebuah rahasia yang ditegaskan sebagai kunci ini. Rahasia selalu disetubuhkan dengan kunci. Seringkali kita atau orang lain mengemukakan sesuatu yang tidak nyata sebagai kunci nyata. Contohnya saja klaim tentang kunci sukses kaya usia muda, kunci sukses memperoleh bahagia, kunci menaklukkan pria, wanita, dan banyak lagi pendapat atau opini yang disodorkan sebagai kunci, yang dapat diganti dengan ungkapan rahasia, rahasia cinta, misalnya. Apapun itu. Baik kunci sebagai benda atau kunci sebagai ungkapan makna, substansinya adalah sama. Yaitu sebagai alat pembuka terhadap sesuatu yang masih tertutup atau ditutup. Terbukanya sesuatu itu sangat diharapkan sebagai sebuah langkah yang berkelanjutan. Kunci bisa membuka pintu untuk keluar rumah, kunci bisa menghidupkan kendaraan untuk berpindah dan sejenisnya. Lalu sesuatu kunci, rahasia kehidupan pun diyakini dan diharapkan sebagai langkah pembuka untuk kehidupan yang lebih baik. Dan semua sama maknanya. Saat sebuah kunci hilang atau patah, kita harus mempunyai kunci cadangannya. Atau, jika kita tak menemukan satu kunci pun, kita harus mencari dan menemukannya. Bahkan ada banyak di antara kita yang kurang sabar, saat tak memiliki atau belum menemukan kunci, lebih memilih membuka paksa ataupun mendobraknya. Dengan jalan pintas cara paksa seringkali melukai kita, yang tertutup itu mungkin bisa terbuka, namun pasti sedikit banyak timbul kerusakannya. Dan jangan lupa serta waspada. Seringkali yang kita lihat sesuatu yang disodorkan sebagai kunci, namun ternyata hanya kunci palsu belaka, yang membuat hal yang ingin kita lalui tetap tertutup, enggan dibuka. Semua akan terbukti pada saatnya. Hidup ini memang tantangan untuk menemukan dan menggunakan berjuta-juta kunci. Pernahkah kita dihadapkan situasi yang mengharuskan kita membuka pintu terkunci dengan buru-buru? Di tangan Anda ada banyak anak kunci serupa dan tanpa tanda khusus. Sudah pasti Anda akan mencoba membuka pintu tersebut dengan mencoba salah satu anak kunci yang ada. Apabila gagal, Anda pasti akan mencoba anak kunci lain sampai ketemu anak kunci yang pas untuk membuka pintu tersebut. Masih gagal juga, Anda bisa jadi akan bertanya kepada pemberi kunci. Hal sederhana, sangat mudah dan tidak perlu pendidikan tinggi untuk melakukan hal ini. Bahkan anak kecil tanpa harus diajarkan pasti akan melakukan hal yang sama. Sekarang mari kita perhatikan kehidupan unik di sekeliling kita. Lihat juga pintu rumah kita atau pintu kantor. Pernahkah menemukan salah satu pintu yang sulit dikunci atau anak kuncinya sulit dilepas? Melepas anak kunci dari rumahnya bisa bermacam cara dan posisi, ada yang vertikal maupun horizontal. Lantas apa yang dilakukan orang yang tidak bisa melepas anak kunci pada posisi vertikal? Beberapa orang akan menyerah bahkan menyalahkan anak kunci atau rumah kuncinya, padahal sebetulnya tidak rusak karena untuk melepas anak kunci tersebut harus dalam posisi horizontal. Mari kita beralih ke dunia maya, dunia media sosial, dunia internet. Pernahkah Anda lupa password? Berapa kali Anda mengganti akun media sosial Anda karena lupa password? Bukan hal yang aneh kalau beberapa orang lupa pula password emailnya. Makanya kalau buat akun jangan gunakan nama aneh-aneh, nama sendiri jauh lebih bagus dan mudah diingat. Pada saat lupa password, hal pertama yang dilakukan adalah cek caps lock.
Selanjutnya pasti akan coba beberapa kombinasi password Anda sampai akhirnya putus asa. Sebetulnya dengan melakukan cara ini berarti Anda sudah melakukan seperti ketika Anda mencoba membuka pintu terkunci dengan sejumlah anak kunci di tangan Anda. Setelah semua password tidak bisa digunakan, maka langkah selanjutnya yang biasa dilakukan adalah membuat akun baru lantas menyebar berita ke handai taulan dan mengatakan ganti akun karena akun lama lupa password. Sungguh sangat lucu, bukan bahkan kasihan. Mereka lupa bahwa di sekitar kolom username dan atau password pasti ada tulisan lupa password, forgot your password, atau kata-kata lain yang senada. Kenapa tidak dibaca? Kenapa seringkali kita mengabaikan tulisan yang jelas terbaca? Apa susahnya diklik dan ikuti instruksinya? Anda memang sudah menerapkan filosofi anak kunci, namun Anda lupa bertanya atau membaca. Sederhana sekali, namun sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak kejadian lain yang serupa terjadi di kehidupan. Seringkali kita hanya berusaha mencoba sekali saja dan putus asa, bahkan memvonis diri sendiri dengan kata gagal. Tidak mau mencoba cara lain, tidak mau mencoba berkali-kali karena takut salah berkali-kali. Sekali lagi, tulisan di atas adalah contoh paling sederhana dari penerapan filosofi anak kunci. Dalam kehidupan kita masih banyak kejadian yang lebih rumit, namun hanya perlu penyelesaian sederhana. Kuncinya hanya satu, selalu mencoba kemungkinan yang berbeda seperti selalu mencoba anak kunci yang berbeda. Simple namun sering dilupakan. Pernah saya baca tulisan yang saya lupa sumber dan penulisnya. Isinya begini: jangan takut melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, karena itulah yang kamu lakukan saat kecil dulu untuk belajar berjalan. Sekian dari saya. Salam motivasi.